Hari ini kita pelajaran kelima, pertemuan kelima, mata kuliah kebijakan sektor publik. Apa saja yang perlu diketahui kita sebelum pembelajaran kita buka lagi kamera kita untuk melakukan presensi ya. Oke, yang lainnya silakan dibuka kameranya. Oke, kita anu ya. Nah, nggih, dibuka kameranya. Kita ngerti. Yang teman-teman cowok nggak ada ya, mbak-mbaknya tuh. Jadi siapa semangat? Kita satu, dua, tiga. Oke, boleh kamu tutup. Kita sambil menyimak materi yang akan kita bahas hari ini. Kita buka e-learningnya dulu, kebijakan sektor publik. Belum masuk ya ini materinya. Kita akan membahas tentang proses kebijakan sektor publik. Ada 6 siklus kebijakan tahap dan langkah. Yang pertama adalah formulasi kebijakan, perumusan kebijakan atau formulasi kebijakan.
Perumusan kebijakan publik atau public policy adalah identifikasi dan pemahaman masalah atau isu yang memerlukan perhatian pemerintah atau organisasi. Nah, yang pertama itu identifikasi masalah dan kedua penelitian dan analisis. Jadi kumpulan data dan informasi untuk menganalisis penyebab masalah dan mengidentifikasi solusi yang mungkin. Kita lihat. Perumusan kebijakan atau dalam bahasanya itu polisi informasi. Jadi diformulasikan merujuk pada proses pengembangan dan penentuan kebijakan oleh suatu lembaga atau pemerintah. Proses ini melibatkan serangkaian langkah-langkah yang dirancang untuk mengidentifikasi masalah, merumuskan tujuan, dan menetapkan langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk mencapai tujuan tersebut. Kalau kita dilihat di Google, ada menurut Dun, teori dari teori dari Dun 2000 perumusan kebijakan atau public policy, pengembangan dan sintesis terhadap alternatif pemecahan. Ada juga dari Winarno itu yang menyatakan bahwa masing-masing alternatif bersaing untuk dipilih sebagai kebijakan dalam rangka untuk memecahkan masalah. Jadi dirumuskan itu ini intinya. Ada masalah ini. Akhirnya di ada penyelesaiannya A atau penyelesaian B. Mana ya? Nah, seperti ini ya di nah yang ini kita lihat problem ada yang dari atas political stream atau policy stream. Alternatif atau agenda setting akhirnya seperti ini. Yaitu namanya formulasi kebijakan. Ini contohnya situasi masalah misalnya pedagang kaki lima ini contohnya. Peta masalahnya kenapa kok pedagang kaki lima dikatakan membuat banyak masalah? Karena PKL itu bisa disiplin rendah. Kenapa kok disiplin rendah? Kalau PKL-nya itu ya kalau punya gerobak misalnya bisa ditertibkan ya. Pedagang kaki lima itu bisa jadi kalau orang-orang desa misalnya jual jual bunga, jual daun, itu pokoknya gelar sak penake, sak isone. Em, Hasilnya juga nggak banyak orang-orang seperti itu. Nah, makanya kadang di depannya toko terus dia menggelar gitu. Kadang mau ngusir itu yang ngesakno, gak diusir itu ya ngesakno juga. Disiplin dah, karena memang pengetahuannya orangnya rata-rata ya pengetahuannya mungkin rendah ya istilahnya. Karena dia juga untuk makan sehari-hari itu loh kurang. Seperti itu. PKL itu kan gitu dulunya itu kenapa dia bisa jadi PKL itu karena ya kehidupannya ya kurang kalau nggak kurang dia nggak akan buka PKL kan gitu. Nah, jumlahnya meningkat karena memang yang orang butuh makan ya tambah banyak misalnya satu keluarga hanya dua dulunya bapak ibu atau suami istri terus lama-lama punya anaknya tambah besar sudah lulus SMA misalnya ingin mandiri buka buka usaha sendiri ya kalau diterima jadi PNS misalnya kalau enggak yang buka PKL kan jumlahnya meningkat tempat terbatas makanya jangan kamu salahkan misalnya kok ada pasar kok sekarang bedanya kecil-kecil karena dulunya pedagangnya di situ kan misalnya 20 orang ya
tambah tahun menjadi 50 orang bagaimana supaya tempat itu bisa menampung semua. Akhirnya bedaknya kecil-kecil. Nah, akhirnya terjadi permasalahan jual beli bedak. Itu contoh perumusan masalah formulasi kebijakan. Nah, dan tapi punya perilaku semrawut dan sebagainya. Ya karena itu tadi ya mungkin orangnya pendidikannya juga kurang sangat berarti kita ajar. Akhirnya semrawut. Kalau orang yang berpendidikan tinggi, jadi kalau seperti kamu ya jadi PKL ya harus tertib karena kamu sudah sarjana. Rata-rata sing dagang ya lulusan SMP, SMA. Oh ya, misalnya sekolahnya biasa gak anu ya bisa jadi. Makanya kadang perilakunya juga semrawut. Sak penake. Jadi jangan salahkan misalnya kamu tahu ada kawasan tertib lalu lintas itu pasti di kota. Karena apa? Yang dianggap orang kota itu sudah bisa tertib lah. Coba kamu di desa naik sepeda motor. Nanti yang ada yang motong, ada yang nyelip kamu, ada yang mepet. Nah itu sering kan Pak Dian kalau berangkat ke Mojokerto itu lewat daerah dalam. Namanya daerah Kedung Adem, Sukorame, terus Ngimbang sana, terus Kemlagi. Nah, nggak pakai helm. Tapi kalau sudah masuk Gajah Mada ya harus pakai helm. Tertib kan. Masuk Jalan Pahlawan, nah, seperti itu. Seperti itu. Karena memang juga wilayahnya luas. Siapa yang mau menegakkan hukum di desa? Nah, itu makanya tugas dari kita itu adalah bagaimana masyarakat daerah terpencil di daerah pedesaan sana itu kesadaran hukumnya juga meningkat sehingga tidak hanya di kota tok, memang fasilitasnya sudah lengkap. PKL juga seperti itu. Pasar pasar apalagi banyak orang nggak karu-karuan ya. Beda bandingkan dengan misalnya Indomaret sudah lengkap ya. Atau Alfamart atau Superindo misalnya atau Sanrio. Sanrio aja yang di luar itu banyak pedagang luar itu kadang itu semrawut ya, Mas. Karena PKL kurang rasa memiliki lingkungan. Ya, rata-rata juga orang bukan di situ karena dia bisnisnya maju, bedak-bedak tadi dijual atau dikontrakan kepada satu orang sehingga bisa besar. PKL pendatang bertambah ini contohnya. Pendidikannya rendah ini ya, pendapatan rendah, tempat baru kurang. Nah, akhirnya masalah yang lainnya seperti ini. Misalnya pendapatan PKL rendah, PKL memang sudah. Kalau PKL tinggi nggak akan laku. Jual es teh ya paling nggak 3.000 atau 5.000. Coba jual es teh 20.000 di pasar nggak ada yang beli kecuali es tehnya misalnya di apa ya di toko yang baik misalnya jual es tehnya di Mixu, Mixway ya itu laku. Memang seperti itu berapa PKL rendah kalau tinggi nggak akan bisa dijual. Akhirnya disiplin PKL rendah karena berebutan dengan orang lain. Apalagi tempat PKL terbatas. Kamu tahu itu misalnya di Pasar Tanjung itu kalau sudah malam atau apa itu orang jualan kangkung itu bro kalau jualan buah gitu terbatas. Padahal semua ingin untungnya besar. Kalau untuk besar harus kulaan semangka itu satu truk toh. Nah, padahal dia hanya punya bedaknya misalnya 2 kali 2. Nah, ya akhirnya PKL terbatas. Penegakan hukum kurang, pendidikan PKL kurang, jumlah aparat kurang. Nah ini contoh teknik perusahaan masalah seperti ini. Ini contoh ya. Nah, kalau di anu adalah tahap formulasinya. Oh ini A atau B, A atau B gitu. Jadi seperti itu.
Nah, ini tadi adalah contoh dari perumusan masalah. Nah, ini misalnya contoh lagi lainnya. Jadi di formulasi kebijakan seperti itu. Langkah satu, langkah dua, langkah tiga. Mas. Nah, itu harus dibahas dengan orang lain. Itu formulasi kebijakan publik. Yang kedua adalah eh, identifikasi masalah di formulasi kebijakan. Yang kedua adalah penelitian dan analisis. Ya, sudah diintegrasi karena misalnya tadi contohnya apa namanya PKL-nya itu rendah, tertibannya akhirnya harus bagaimana? Misalnya harus ditertibkan secara humanis, tidak hanya di kalau kita lihat Satpol PP itu kan langsung diangkut tidak, mungkin bisa dikasih pemecahan masalah apa? Atau makanya ada isu apa yang harus dimasak ini? Nah, isunya apa? Kelihatan enggak ya? Muka kelihatan. Ini ada isunya apa? Ah, tempat PKL-nya ditambahi. Penegakan hukumnya bagaimana? Itu contohnya. Jadi ya analisis. Terus akhirnya ditetapkan tujuannya, penetapan tujuan. Seperti di gambar ini ada decisional phase, ada fast phase, ada quick thought. Nah, kalau ini seperti ini, tapi akhirnya harus balik. Polisi formulasi, decision making, polisi implementation, kebijakan implementasinya, monitoring agenda setting. Ini contoh-contohnya. Jadi pembahasan-pembahasan formulasi masalah di sini. Situasi masalah PKL mengganggu penduduk. Iya toh, jualan di depannya orang sudah itu mendirikan gubuk liar misalnya. Belum pembelinya yang parkir seenaknya. Met- Meta masalah, ada situasi meta, ada masalah substansi, ada masalah formal. Tempat PKL tidak tertata rapi. Tidak tertata rapi. Biasanya sak penaknya. Contoh mana ya? Misalnya kita PKL semasa gubernur Anies Baswedan. Ini nih, contohnya Anies Baswedan mengizinkan PKL ini kok teratur ya, gak bisa keluar kamu. Sama seperti Pasar Tanjung. Ini akhirnya. Bisa nek jadi presiden ya semua pasar dikasih seperti ini. Oh, kamu mau lihat mana itu? Akhirnya yang pedagang di belakang ini ya mati semua toh. Semua nggak usah masuk sudah di sini bisa. Beda motor kan. Akhirnya orang males beli di situ, mending di marketplace, Shopee itu langsung murah meriah. Ini contoh pedagang yang apa tadi perlu dibenahi.
Pak. Hmm. Nah, selanjutnya penetapan tujuannya. Tadi penelitian dan analisis. Oh, jadi penelitiannya seperti itu. Analisisnya seperti itu. Oh, setelah dianalisis lo garis macet. Nah, seperti ini. Ini PKL Pasar Tanjung, nggak usah Jakarta, nanti ada politisnya. Pasar Tanjung, Tanjung Mojokerto. Siapa tahu ada foto di sana. Loh, ini seperti ini. Wah, akhirnya PKL bandel di Kota Mojokerto ditertibkan. Itu kebijakannya bagaimana? Masa ditertibkan gitu? Nanti besok yang anu meneh. Guanya ini di bawah PKL apa? Di bawah sama Satpol PP. Ya, nanti dimakan Satpol PP. Makanya repot pedagang PKL kecil itu repot. Nah, ini ada PKL tolak relokasi. Mereka direlokasi seperti itu. Macet. Nah, ini contoh-contoh PKL. Ini alternatif formulasi. Apakah harus harus seperti itu di obrak-abrik terus enggak? Itu sebagai wali kota itu harus punya pikiran bagaimana ya? Masa mau seperti Jakarta seperti itu tadi? Pasar Tanjung Anyar mau direlokasi ya. Ini ada tapi nggak siap direlokasi terus laku loh. Kalau di Bojonegoro itu pasarnya direlokasi sekarang ini sepi. Alun-alunnya. Kalau Mojokerto tidak tahu kalau ini Oktober 2002 setahun yang lalu. Ini kita bisa membaca, oh sorry, beritanya. Ini formulasi kebijakan publik jadi nggak langsung pindah, langsung laku. Oh, bisa bentrok ini loh. Sus, sus, sus. Ini dia roboh no, seperti itu. Nggak tahu sekarang apakah pancet paling ya. Saya biasanya mau lewat perapatan sudah nggak. Ini malah ini tumpuk-tumpuk karung dekatnya masjid itu. Ini fotonya. Ini kok bicara publik seperti itu. Ini kerupuk di Gemblandung ini. Dia semakin banyak, semakin nanti nambah lagi terus. Kita mau lewat nggak bisa. Masih lama. Ya, ya bisa bisa beritahu toh.
Oh iya, maaf ya, ini tadi tak. Ini contohnya. Sorry, 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 sorry. Ini loh, contoh ya, pedagang yang sudah mau dipindah nggak mau toh, sudah dapat jualan. Mau dipindah ke pasar Keranggan yang di belakang itu. Dulu waktu Pak Dian masih seperti kamu, S1, SMA ya, memang pasar Keranggan ya rame. Terus di situ ada Bentar, ya Bentarnya sekarang kelihatannya juga sudah mati, nggak tahu itu. Itu kan Bentar itu dulu kan gedung bioskop itu. Hmm. Mau ke mana? Ke Gunung Gedangan atau apa ini mau dipindah? Ini ya. Buka lagi, setelah diidentifikasi, dia butuh apa lagi? Tujuannya akhirnya di mana? Nah, sampai sekarang gimana? Nah, ceritanya. Nah, ini Radar Mojokerto, nasib, kondisi sekarang 2023. Mei 2000, Mei tahun 2023 kemarin ya. Dia tetap seperti itu, apalagi wali kotanya sebentar lagi juga mau ganti mungkin ya. Tetap gagal kadung besar. Makanya sebelum PKL-nya itu membludak ya harus ditertibkan dari awal. Karena sudah besar gitu ya sulit. Ini, loh ini saya kasih contoh tadi, jualan jualan apa itu tadi? Iwak asin, Mbak Pindang loh. Truk taruh situ semua, gara macet toh jalan. Nah, ini buah, buah tidak satu keranjang, langsung berapa itu? Itu 2, 3, 4, 5, 7 keranjang. Makanya semakin terbatas. Nah, tujuan ada identifikasi alternatif kebijakan. Oh, nanti ada mau ditaruh di mana? Misalnya mau ditaruh di mana ya? Oh, misalnya Keranggan itu supermarketnya yang bekasnya itu dirobohkan, dibuat untuk jualan di situ. Bisa jadi. Dan terus dievaluasi. Nah, tadi dikasih membuat daftar berbagai opsi atau alternatif yang dapat diambil untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kalau evaluasi, mengevaluasi alternatif berdasarkan kriteria tertentu, seperti efektivitas, efektif nggak dijual di pasar pelanggan, atau efisiensi. Selama ini di pasar Tanjung sudah omsetnya misalnya sehari, misalnya 5 juta, mau dipindah ke sana yang mungkin hanya 500.000, nggak belum tentu laku. Kelayakan dan dampak sosial ekonomi, hati-hati. Itu makanya kebijakan publik itu harus hati-hati. Setelah itu baru pemilihan kebijakan. Oh, berarti harus ternyata dipindah ke sana enggak apa-apa. Dalam catatan Pasar Tanjung dibuat bertingkat misalnya, 2 tingkat lah paling enggak. Kalau tingkat 5 atau 6 nanti enggak ada yang jualan di atas. Terus perencanaan kebijakan. Dirancang lagi kebijakan apa? Sumber daya yang diperlukan, langkah-langkah konkret yang akan diambil. Akhirnya terjadilah konsultasi dan partisipasi. Oh, tadi di sini ada gambarnya. Kita lihat di, nah ini ada seperti mbak-mbaknya ini mengambil membawa kertas, melakukan surveinya, angkatnya dia pengen apa, harus
Bagaimanapun PKL itu kan manusia sama seperti kita. Ya diajak dialog lah. Gimana enaknya? Nah, ini loh. Jadi sama-sama enaknya, pasarnya laku. Ini, oh yang jualan iwak pindang ini gimana pinginnya? Aslinya orang ya nggak senang kok kumuh gini. Memangnya kena misalnya itu ada air peceren ya. Kamu sendiri paling jijik toh. Itu misalnya pecerannya di Sar Tanjung kena kaki itu risih. Ya. Makanya ya mereka juga butuh diperbaiki. Nah ini agak tertib sedikit, tapi ya seperti itu tuh. Ini kalau malam seperti ini, kalau padian udah masuk pasar Tanjung itu, aduh, ya enak murah semua. Tapi kadang bingung beli apa itu. Tiba-tiba keluar uangnya habis, soalnya borong beli apa aja. Nah gitu ya ini loh diperbaiki tidak. Nah, ini PKL-nya seperti itu. Seharusnya komunikasi kebijakan, mengkomunikasikan kebijakan kepada pihak publik, pihak-pihak terkait, dan pihak-pihak terpengaruh untuk memastikan pemahaman dan dukungan. Nah, kalau me merazia pasar ya nggak boleh hanya Satpol PP aja, harus ngajak polisi, harus mengajak masyarakat. Nah, banyak tuh kasus-kasus pemindahan pasar itu berakhir ricuh. Nah, komunikasi dan terakhirnya diimplementasikan kebijakan. Bagaimana? Oh, harus seperti ini. Nah, ini nanti kita lihat di sini kondisi pasar biasanya ricuh ya, rusuh, relokasi pasar, relokasi pasar. Karena oh ini ada di Bojonegoro. Nah, ini kalau di rumahnya Pak Dian di Bojonegoro ini. Apa itu? Aku adol cendol 500-an Arab direlokasi. Eh, Seperti ini ayo, nek sudah seperti ini gimana? Nah, ini demo di Kabupaten Bojonegoro. Pada hari ini, hmm, jadi sangat sangat sulit. Memang kebijakan publik itu karena tidak hanya mikir kita tok, tapi banyak pihak. Relokasi pasar Mojokerto sekarang. Ya, kita nggak yang busuk. Nah ini cek manut-manut orang Mojokerto walaupun kan. Coba orang Bojonegoro demo. Lokasi rusuh, lokasi pasar. Coba kita lihat yang lainnya. Nah, ini kota Rengas Dengklok, ini mana ya? Kerawang, Bekasi. Tidak hanya zaman Jepang aja ini. Pas, bawa pentungan, bawa pas seperti ini. Ini akibat dari kebijakan publik yang harus, kalau sudah kadung kobong gitu, nah, pasar Rengas Dengklok berebut rusuh. Polisi terluka, bupati panik selamatkan diri loh. Bupatinya melarikan diri. Jadi harus harus ya berkomunikasi dengan banyak pihak jalan publik itu yang paling olahnya preman pensiun itu di daerah Jawa Barat sana. Hmm. Ini contohnya loh, Alfamart aja tutup supaya nggak dirusak. Ini kalau sudah bupatinya ini
Bupatinya perempuan. Ya, iya. Bupatinya sama seperti Mojokerto perempuan. Tapi kelihatannya orang Mojokerto, kelihatannya sih ya, nggak seperti inilah, nggak suka. Nah, ini kalau sudah ketemu preman pensiun itu, waduh, jur. Itu apa namanya? Alur per- perumusan kebijakan publik. Nah, kita lihat lagi selanjutnya. Bapaknya rewel ya. Oke, selanjutnya adalah setelah terjadi perumusan, kita disebut dengan adopsi kebijakan. Policy adoption adalah perencanaan kebijakan yang mencakup detail implementasi dan pelaksanaan. Jadi harus melihat penataan pasar di mana. Misalnya dari Singapura, bagaimana kok nggak ada, kok bagus. Nah, dan adopsi itu harus ada proses persetujuan, mendapat dukungan dan persetujuan dari pemangku kepentingan, pemimpin atau badan legislasi. Nah, ini kita lihat, hmm, misalnya contoh contoh pasar Singapura, misalnya. Oh, ini pasar PKL sana. Tiga pasar harusnya patut ini saya perguruan negeri 1001 larangan. Ah, tertib mereka ada AC-nya. Ah, Indonesia ya langsung dibakar tadi. Nah, coba pasarnya bersih. Nah, tadi makanya Pasar Tanjung, saya rasa ini kalau kamu kena pecerainya Pasar Tanjung, gak girap-girap. Sama sing mbak-mbaknya mungkin. Nah, ini loh, ini pasarnya belanja murah di Singapura seperti ini loh. Kalau bisa pasar besok itu pasar apa namanya? Pasar Tanjung. Ini formulasi kebijakannya banyak. Loh, banyak ya tapi tertib. Itu mama makanya menertibkan orang Indonesia itu lebih sulit karena apa? Orangnya banyak daripada orang Singapura atau orang Malaysia. Itu seperti ini sama ini. Bugis Street. Oh, nggak ada yang lalu lalang seperti di Jakarta tadi, zamannya Pak Anies tadi, naik sepeda motor. Ibaratnya permen tuh permen nano-nano itu, campur macam-macam. Itu permen nano. Nah, andai kan
punya dana lebih, belanjalah ke Singapura. Oh, Pak Dian memberi contoh. Jadi harusnya seperti itu penataannya ya. Nah, adopsi kebijakan. Nah, itu sulit sekali. Tapi untungnya sekarang sudah ada namanya internet ini ya, ngerti terus melakukan kunjungan. Selanjutnya adalah implementasi kebijakan. Polisi implementasi adalah pelaksanaan tindakan menjalankan rencana kebijakan sesuai dengan perencanaan yang telah disetujui. Jadi, oh mau membuat pasar seperti Singapura tadi, bagaimana? Nah, selama relokasi mau di mana? Di Keranggan, bagaimana supaya mau? Di Bijuk atau mungkin gimana? Nah, kita juga tahu toh kabupaten kota itu uangnya banyak kabupatennya. Misalnya disubsidi, dulu pernah ada subsidi apa itu namanya? Angkutan kota ya. Itu subsidi angkutan kotanya akhirnya tetap jalan, tapi nggak tahu kok sudah akhirnya lama-lama mati sendiri. Sanaan implementasinya. Nah, jadi sesuai kebijakan dengan perancangannya telah disetujui. Nah, selanjutnya manajemen sumber daya. Mulai dari anggaran, tadi kita lihat anggaran teknik penyusunan keuangan daerah ya. Misalnya dinas pasar itu dapat berapa juta. Personal yang diperlukan untuk implementasi. Selanjutnya adalah evaluasi kebijakan. Setelah dirumuskan tadi, diimplementasikan, bagaimana misalnya pasar sementara dipindah di pasar Keranggan, misalnya. Dievaluasi, oh ternyata penjual buahnya satu bulan yang biasanya omsetnya 100 juta, ternyata nurun. Nah, itu bisa misalnya disubsidi pemerintah supaya nggak rugi. Nah, itu dievaluasi itu tadi ada gambarnya orang bawa tadi survei itu. Pengumpulan data, mengumpulkan data dan informasi tentang kinerja kebijakan yang sedang berlangsung. Nah, tidak menguntungkan untuk masalah banyak ya di anu dibatalkan. Terus yang selanjutnya adalah analisis kinerja. Menganalisis dampak dan efektivitas kebijakan terhadap masalah yang diidentifikasi. Oh, mari saya terus analisis. Kok Mas Anune merugi pedagang? Nah, tadi karena kalau di pasar Keranggan itu membelakangi jalan, bukan belakangi jalan, di belakangnya supermarket yang mungkin sekarang sudah mati ya. Kemarin saya nggak perhatikan. Biasanya kalau dulu sama saya itu sering belanja di situ. Sekarang itu sudah lupa ya. Setelah itu ada pemantauan kebijakan atau polisi monitoring. Nah, bagaimana melacak pelaksanaan kebijakan sehari-hari? Itu harus ada yang mengawasi. Nah, setelah diberlakukan selama beberapa hari, terjadi perubahan kondisi apa? Mengidentifikasi perubahan dalam kondisi atau isu yang mungkin memerlukan penyelesaian kebijakan. Nah, ini contohnya kita lihat misalnya, jadi dilihat contoh, nah, suasana, suasana pasar. Misalnya ini Bojonegoro ya, Goro setelah setelah dipindah, setelah direlokasi ya, direlokasi. Nah, terjadi ratapan pedagang misalnya. Kenapa? Loh ini loh yang beli nggak ada. Sepi nih. Sama ini banyaknya nggak ada yang beli. Akhirnya terjadi tolak relokasi itu.
Bayangkan itu kan setiap orang mungkin punya anak, punya istri, anaknya sekolah, bayar SPP. Kalau nggak ada pemasukan bagaimana? Yang bapaknya manut aja, tapi kan anaknya terus minta bayar SPP-nya itu. Nah, ini terjadi relokasi seperti ini. Nah, ini tuh sepi pasarnya. Ini Bojonegoro ya. Nah, ini akhirnya demo. Nggak mudah makanya. Jadi harus ada relokasi, harus ada pemantauan sehari-hari. Nah, ini setelah direlokasi seperti ini. Tapi masih sepi lah gimana? Kita lihat berita dari ini sementara Bojonegoro ya misalnya. Yang paling gampang misalnya pasar ya. Oh ini pindahan oh ini. Yang dari luar itu dimasukkan ke dalam. Pasarnya menjadi bersih, jadi enak. Itu harus ada yang memantau. Kebijakan publik itu harus dipantau. Misalnya kebijakan publik apa yang harus dipantau? Misalnya kebijakan publik apa yang nah sebelum masuk situ, bentar kita lihatkan materi terakhirnya adalah implementasi dan evaluasi sudah. Nah, yang keenam, yang keenam adalah revisi dan perubahan penyusunan kebijakan. Jika diperlukan melakukan revisi atau penyusunan kebijakan, temuan dari evaluasi dan pemantauan siklus baru terjadi siklus baru. Makanya ada gambarnya kalau di ini, nah ya siklus kebijakan publik enggak ada sini. Ya. Oh ini materi keuangan tadi. Siklus kebijakan publik. Kita lihat di ini. Nah ini loh, seperti ini. Namanya public mass policy making. Formulasi, hmm, biar nanti tak di-share di anu ya. Ini itu namanya circle public policy. Kamu lihat di WA-mu ya, kalau kurang jelas seperti ini. Dia harus siklus, siklus kebijakan. Perumusan, implementasi, monitoring, evaluasi kebijakan. Ya, kebijakan publik seperti itu.
Sebelum kita akhiri, kita lihat dulu kebijakan publik yang viral ya di Indonesia. Di ChatGPT ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 yang sampai saat ini tidak atau belum memperoleh penyelesaian. Apa saja itu? Kita lihat. Yang pertama adalah adanya pendidikan gratis ya. Nah, itu kebijakan publik yang harus kadang perlu dievaluasi, juga perlu di apa ya namanya, yang perlu diperiksa terus. Makanya tadi kebijakan publik salah satunya kamu harus ikut MSIB itu, ya, sehingga kamu bisa membayar sekolahmu. Mahasiswa itu kamu tidak tergantung orang tua, ikutlah. Walaupun pendidikan yang lainnya nggak gratis, tapi kemarin sempat viral zamannya Pak Ganjar itu memarahi, "Loh, ternyata kok bayar seragam SMA." Nah, itu ini kali ini dikasih contoh misalnya ada beberapa hal, misalnya kartu Indonesia Pintar, beasiswa siswa miskin, itu yang sering diperbincangkan di masyarakat. Makanya tadi ketika pembelajaran awal kita menekankan bagi mereka yang mau ikut apa tadi program SIB, ikut toh, dapat duit lumayan, dapat pengetahuan, kedua dapat ilmu yang ketika kamu nanti lulus mudah untuk cari kerja. Ya, saya situ. Yang kedua adalah kesehatan dan penanganan bencana alam. Nah, ini biasanya yang serem ya, penanganan kesehatan. Kalau dulu kemarin itu waktu COVID itu, nah, Indonesia ini saat ini musim kemarau kemarin, bencana kemarau, bencana kebakaran, itu sering kejadian. Yang ketiga adalah reformasi birokrasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam birokrasi. Fokus perhatian. Jadi reformasi birokrasi ini menjadi perbincangan bagi kita. Nah, makanya kemarin kalau kamu ikut materi dari praktisi, bagaimana pemerintah itu membicarakan SPBPE ya, pemerintah berbasis elektronik. Nah, ternyata kalau kita selama ini mungkin anggapan dari dunia pendidikan itu pemerintah itu sangat ribet, sangat korupsi. Ternyata hal itu sudah mulai bisa diatasi dengan sistem elektronik yang jantungnya adalah internet dan ya jasa satunya adalah internet ya. Jadi lebih efisien, efektif. Kemarin saya istilahnya pemerintah sekarang tidak butuh apa namanya bawa kertas banyak, paperless 24 jam. Makanya kamu sebagai mahasiswanya Pak Dian ini juga harus semangat. Kok harus daring terus? Sebenarnya kalau kita pikir itu, sebenarnya UNIM itu juga berpikiran kita itu maju. Nah, memang masalahnya bagi kita itu teknologi, mungkin yang belum punya HP, punya laptop itu memang bukan, ya masih dalam proses untuk anu lah. Ya kalau bisa bagaimana bisa dipenuhi ya, itu pemerintah tugas itu. Yang kedua, masalah jaringan. Sebenarnya lebih enak kita itu lewat Zoom, lewat apa.
Misalnya kalau Pak Dian ngajar hari ini, paling enggak Pak Dian tinggal browsing aja. Mungkin materi yang kurang, kalau langsung contoh. Bandingkan kalau Pak Dian misalnya di kelas, harus pakai papan tulis, menghapus, spidolnya hilang, terus buka laptopnya lama. Nah, kalau dipikir itu saya formasi di bidang pendidikan seperti itu. Lebih, sebenarnya lebih enak, lebih fokus. Nah, bagi mereka yang mungkin nggak punya pulsa atau mungkin alatnya kurang memang jadi momok masalah. Tapi bagi mereka yang alatnya lengkap, walaupun mungkin Pak Dian sambil mencari ya, ini dari Google, nggak ngerti akhirnya. Oh, kebijakan publik itu harus ini ya, kudu hati-hati ya. Harus tadi ada evaluasi ya. Oh, setelah evaluasi harus dianu lagi penerapannya menjadi circle kebijakan publik tadi. Oh iya seperti ini. Kalau kalau di Bojonegoro pasarnya banyak orang sampai demo sedemikian besar. Kalau di Mojokerto itu demo tapi orangnya masih baik. Kalau di daerah tadi mana Rangas Dengklok Jakarta sampai bakar-bakaran bupatinya mau dibunuh. Jadi kebijakan publik memang harus memanusiakan manusia. Terima kasih. Makanya terjadi reformasi pendidikan juga seperti ini. Nah itulah tantangan bagi kamu, mungkin bagi anak-anakmu besok ketika pembelajaran harus siap masalah pembelajaran secara daring enggak itu bagi generasi-generasi yang sampun sepuh lah kesulitan mau buka laptop kesulitan mau Zoom juga kesulitan mau anu kesulitan tapi bagi mereka kamu sebenarnya nggak kesulitan kesulitanmu adalah nggak punya alat nggak punya pulsa misalnya seperti itu yang lainnya nggak ada alasan pokoknya kamu duduk diam manis karena memang di perguruan tinggi terutama lebih banyak teori ya tapi kadang untuk mengungkapkan contoh itu lebih sulit daripada kita langsung. Beda kalau kamu masuk diploma, harus bongkar mesin misalnya. Tapi hal itu pun bisa dilakukan. Misalnya membongkar mesin, kamu harus punya mesin apa ini? Mesin jahit ini. Dan di kampusnya pakai mesin jahit. Nah itu kadang kita sendiri kalau mencari sesuatu kan mesti lihat dari YouTube. Nah itu sama dengan kita belajar dari ini. Oh, kok nggak bisa seperti ini bukanya? Oh, ada satu baut yang kurang. Itu reformasi birokrasi seperti itu. Kita ngerti. Reformasi pendidikan seperti itu. Memang bagi kaum-kaum yang agak ya jadul itu kesulitan. Kalau dosen-dosenmu ada yang kesulitan berarti masuk dosen jadul. Nah, itu aja. Nah, ada selanjutnya adalah kebijakan lingkungan hidup. Melindungi lingkungan hidup, mengurangi limbah plastik, mengatasi perubahan iklim. Seperti kemarin kalau di Jakarta tingkat pencemaran waktu musim kemarau luar biasa, akhirnya tiap knalpot harus dilakukan apa namanya uji, pokoknya uji knalpot lah emisi. Tapi terus dihentikan sehari dilaksanakan dihentikan lagi karena orang orang ya kesulitan mesti ya kamu harus bayangkan karena di Indonesia itu tidak seperti di Singapura mobilnya bagus-bagus perawatannya bagus kalau Indonesia itu kadang mau sepeda motor jadul loh yang di negerinya sendiri sudah tidak ada di Jepang sana. Orang Jepang heran loh kok sepeda itu masih jalan ya padahal di sana sudah tidak ada itu saking pintarnya orang Indonesia tapi ya ah, sekali lagi bahwa teknologi itu memang harus mengikuti zamannya. Mungkin komputernya Pak Dian hari ini masih bagus. Bandingkan dengan 10 tahun lagi atau 5 tahun lagi. Mungkin sudah seperti komputer zamannya DOS. Nah, kamu tahu nggak komputer DOS? Disket operating system. Kalau masukkan nggak pakai hard disk. Jadi harus masukkan disket. Kalau dulu komputer disket itu waduh sangat bagus sekali. Bisa lihat film. Kamu sekarang bisa lihat YouTube ya. Biasa. Kalau dulu bisa nyetel pakai CD itu kayak seakan-akan kita melihat layar bioskop Cineplex 321 itu. Jadi kebijakan teknologi harus mengikuti perkembangan. Suatu saat mungkin akan ditemukan baterai yang sangat tahan lama dan murah. Kalau sekarang mungkin belum bisa. Baterai masih sangat kecil, rendah sehingga apa namanya sering kehabisan berapa kilo dan lebih mahal.
Nah, nanti seiring dengan teknologi, mengikuti zamannya, mengikuti waktu, insya Allah akan ditemukan hal yang lebih baik lagi. Kebijakan-kebijakannya, termasuk kebijakan lingkungan hidup. Nah, yang terakhir adalah pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi itu luar biasa. Mungkin kamu ya sudah dapat pelajaran eh, apa dari tentang korupsi. Ada korupsi berjamaah. Bukan hanya sholat yang berjamaah ya, tapi korupsi juga berjamaah. Mungkin masuk nerakanya juga besok berjamaah juga. Nah, seperti itu pemberantasan korupsi. Nah, yang kemarin yang kita lihat di MK itu yang mengatakan hakim siapa itu katanya termasuk KKN. KKN itu korupsi, kolusi, nepotisme. Nah, itu permainan politik atau bagaimana kita hanya bisa lihat di televisi. Itulah politik. Politik sangat kejam. Mungkin mereka memang tidak melakukan dan dihasut bisa jadi seperti itu. Akhirnya karena apa? Ada korupsinya di situ. Sebenarnya korup politik itu harusnya memang politik yang riang gembira ya. Orang itu senang nyoblos, gak usah dikai duit itu berangkatnya. Tapi karena olah orang-orang mungkin ya ada setannya di situ, bisi ikut ini. Akhirnya ya suara dibeli, nek gak melok di seneni, kalau nggak separtai dimusuhi, disuruh pergi dan karena di situ mungkin ada korupsinya. Itu kebijakan-kebijakan yang seharusnya mengikuti. Jadi jangan sampai ilmu sosial politik itu saling mendominasi. Ilmu sosial politik ya harus sama rata. Jangan sampai sosialnya oke, politiknya tenggelam. Tapi jangan sampai politiknya politiknya mendominasi, sosialnya kurang atau apa istilahnya eh kesejahteraannya kurang. Nah, itu beberapa pengertian tentang kebijakan publik yang bisa kita pelajari hari ini. Mungkin dari sini ada yang kamu tanyakan tentang contoh-contoh tadi kebijakan publik harus bagaimana, ada circle. Sebenarnya pelajaran kebijakan publik ini suatu pembelajaran yang sangat menarik. Kebijakan publik ini memang harus dikasih contoh-contoh. Nah, cuma mungkin keterbatasan waktu ya kita akhirnya ya mungkin kita kurang dalam hal penambahan materi, dalam hal yang lainnya. Oke, ada yang ditanyakan sebelum kita akhiri, Mas Nabil? Ada yang ditanyakan? Paling enggak kita membuka wawasan kita lah. Bagaimana eh, kita nantinya sebenarnya ilmu pemerintahan itu yang paling menarik selain ilmu politik adalah ilmu tentang kebijakan publik. Belum ada, Pak. Ya, tidak tanya? Nah, itu ya, kebijakan publik itu saya pernah menggambarkan ketika kamu main membuat kalau dulu game kerajaan ya membuat kerajaan. Kalau sekarang gamenya game perang sih, Mobile Legend, Free Fire. Kalau dulu ada game membuat kerajaan apa dan bagaimana kerajaan itu bisa besar dan masyarakatnya makmur sehingga bisa menguasai dunia. Bagaimana Indonesia ini bisa memakmurkan masyarakatnya. Katanya orang Indonesia nanti bisa bergaji 40 juta atau berapa itu. Tapi nunggu tahun Indonesia emas. Tahun Indonesia emas sih 2045. Sekarang 2024. 25 tahun. Umurmu sekarang 20 tahun. Ya berarti kamu nanti yang membawa Indonesia emas bergaji 45 juta. 40 tahun lagi kan waktumu. Waktunya 25 tahun lagi kan waktumu. Bagaimana kamu memegang, mengelola republik ini? Bagaimana gajinya masyarakat di sini besar, seperti di Amerika itu negaranya besar, bayarannya besar, walaupun sekarang sedang kena krisis ya. Nah, di situ akhirnya
bisa mensejahterakan. Ya, 40 tahun, 20 tahun lagi, cara kamu sekarang S1, seusia Pak Dian ini 40 tahun, 45 ya. Waktunya menjadi pejabat. Temannya Pak Dian juga ada yang sudah jadi Pak Bu Wali Kota. Terus ada yang jadi sudah ada direktor, ada yang jadi ketua. Ini adalah Pak Dian ini didikan 20 tahun yang lalu. Mes- Ketika masih seperti kamu S1. Nah, jadi memang tantangannya sangat berat. Tapi dibuat seperti lagu itu santuy. Santuy saja. Jadikanlah kebijakan publik itu bisa mensejahterakan masyarakat. Karena masyarakat itu mungkin juga bagian dari tetanggamu, bagian dari keluargamu. Orang kalau sudah sejahtera itu loh, nggak akan keluar negeri cari kerjaan. Misalnya di sekarang itu yang lagi tren cari bayaran di Korea. Satu bulannya itu 20 juta. Kalau di sini sudah bisa bayaran 20 juta, ngapain harus ke negeri drakor, drama Korea. Cukup di sini aja. Bahkan kalau biasanya harus harus kita hati-hati. Kamu cari uang di Jakarta ya, gajimu 10 juta ya. Tapi makannya di sana satu porsi 20.000, 25.000 ya sama saja dengan gaji kita di yang 4 juta misalnya di sini. Nah, kamu lihat kalau Mojokerto UMR-nya 4 juta ya, sama dengan Surabaya. Tapi ya Alhamdulillah Mojokerto bukan Surabaya, lebih murah cari makan di Mojokerto daripada di Surabaya. Nah, apalagi Pak Dian ya, walaupun mungkin kamu dengar, oh bayarannya dosen di UNIM seperti itu, tapi Pak Dian kan tidak hidup di Mojokerto saja. Jadi bagaimana bisa mengatur sampai sekarang, Alhamdulillah hari ini sampai saat ini masih menjadi dosenmu. Ya, semoga bisa mendharma baktikan seterusnya. Gitu ya, mungkin pertemuan kali ini. Sebelum kita akhiri, kita buka lagi kamera supaya kita bisa nampang nanti di YouTube. Ya bukan untuk nampang ya sebenarnya, untuk kita bisa absen ya. Nanti nggak mau Pak, aku malu nampang nggak kita itu absen apa. Jadi kita itu belajar supaya santai gitu loh. Tidak usah terlalu serius, tapi kamu ngerti. Ya. Semuanya sekarang sudah ada di AI, Artificial Intelligence, di Google. Tinggal kamu browsing. Ingat anak sekarang itu tidak lapar nasi ya, tapi lapar teknologi, lapar pulsa. Kalau kalau di Uni misalnya pulsanya pak, jaringannya pas ngadat ya, paling semuanya pulang lah. Ngapain ngena di Uni, di rumah punya wifi yang besar. Nah itu memang generasi Z itu. Kalau Pak Dian kan masih generasi X ya, kamu X, Y, Z loh masih ada dua generasi. Nah, monggo dibuka kameranya sebelum kita akhiri. Semuanya silakan dibuka. Oke, yang lainnya masih kerja. Oke, saya saya beri screen. Oke, bener lah, nggak ada yang tanya ya. Kalau nggak ada yang tanya, ya kita akhiri pertemuan hari ini. Alhamdulillah hari ini kita bisa pertemuan yang ke-5. Nah, berarti 3 kali pertemuan lagi, eh 2 kali pertemuan lagi terus kita UTS. Tadi mungkin ada yang belum ikut jam yang pertama tadi. Coba dilihat e-learningnya ya. Semoga bisa diperbaiki sehingga bisa keluar nilaimu. Jangan sampai kamu capek-capek terus nilaimu nggak keluar. Ya, terima kasih atas perhatiannya semuanya. Terima kasih atas kerjasamanya, kehadirannya. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita sekarang dan selanjutnya untuk kamu generasi selanjutnya ilmu pemerintahan yang akan memegang pemerintahan di masa depan. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.